Assalamualaikum sahabat kuliner. Bagi Anda yang belum tahu, inilah batang kecombrang ya. Ini di beberapa tempat namanya berbeda. Ada yang bilang itu kecombrang, honje, rias, cirang, kincung, sembuang, lucu, terpuk menurut orang Gayo, dan ketinggiannya ini bisa mencapai 1 sampai 3 meter. Persis pohonnya seperti lengkuas ya. Jadi secara rasa ini perpaduan antara asamnya jeruk lemon dan pedesnya jahe, karena ini masih secara ilmiah itu masih dalam keluarga Singeberaceae. Waduh, sulit sekali saya bacanya itu. Pokoknya secara ilmiah ini masih tergolong keluarga dari jahe. Tetapi kita selain akan membahas tentang apa rasa dan diolah sebagai apa kecombrang ini, nanti kita akan juga bicara sedikit tentang khasiat dari pohon atau tumbuhan sayuran yang endemis dari Indonesia ya. Kita banggalah di Indonesia ini banyak sekali tanaman yang bisa menambah sedapnya makanan, tetapi tidak hanya itu, namun juga mempunyai khasiat dan kandungan yang terdapat dalam kecombrang adalah ada fosfor, karbohidrat, kalsium, kalium, protein, lemak, seng, dan zat besi. Di samping kandungan-kandungan itu, kalau kita ngomongin kecombrang ya, kalau di Bali itu ada yang khas sambal bongkot atau sambal mata. Salah satu ciri khas rasanya adalah terdapatnya bongkot atau kecombrang ini. Jadi waktu dulu saya di Bali, tugas kerja di Bali itu setiap ke warung lah di kaki lima gitu, saya selalu tawarin ini sambal kecombrang, dan karena belum terbiasa saja, jadi rasanya kan memang aneh kalau belum terbiasa. Setelah terbiasa sih pakai nasi hangat kemudian sambal kecombrang saja sudah nambah berkali-kali, begitulah. Dan kita akan bahas selanjutnya adalah kandungan atau manfaat dari tanaman kecombrang. Selain karbohidrat, serat, protein, lemak, juga mempunyai kandungan antioksidan, dan untuk itu dalam segi kesehatan, setelah saya baca-baca di Alodoc itu, di situs Alodoc, tanaman kecombrang ini atau kandungan atau khasiat dari kecombrang ini bisa tidak main-main lah. Bisa mencegah penyakit kronis, diabetes, jantung, hipertensi, dan penyakit neurodegeneratif lainnya, misalnya Alzheimer. Hal ini karena kandungan antioksidan yang sungguh bermanfaat pada tanaman kecombrang ini. Jadi kalau kebetulan yang saya tanam di halaman rumah saya ini yang jenis hijau, dan infonya kalau hijau itu memang untuk berbunganya agak lama. Jadi ketika masaknya biasanya saya memakai ini batang muda atau rebung dari tanaman kecombrang. Kenapa? Karena nunggu bunganya kan lama sekali. Jadi biasanya ini yang muda ini kita potong di bawah, kemudian kita ambil bagian tengah yang masih lunak, yang aresnya kalau pisang ya, pokoknya bagian lunak di sisi dalam kecombrang itu, yang kemudian kita iris-iris tipis dan dimasak campur dengan teri atau tempe, intinya buat sambal lah. Tentu saja ada bawang merah, bawang putih, dan sesuai selera ya, cabai tentu saja. Selain penyakit diabetes dan lain-lain tadi itu, karena kandungan kadar gula kita mungkin bisa diseimbangkan dengan mengkonsumsi kecombrang ini, karena bersifat anti hiperglikenik, bahasa ilmiahnya begitu. Anti hiperglikenik itu adalah memperlambat penyerapan karbo dan gula di dalam usus, kemudian juga memperlambat produksi asam urat berlebih dan mencegah inflamasi atau peradangan. Jadi yang juga ditulis dalam Alodoc itu, jadi ini juga bisa mencegah memperlambat tumbuhnya sel kanker. Luar biasa kan? Jadi selain bisa untuk mempernikmat sambal, kecombrang juga mempunyai khasiat-khasiat yang sungguh bermanfaat bagi tubuh kita ya. Ini sekilas info tentang sekilas video tentang tanaman kecombrang yang bisa memberikan kepada kita khasiat
untuk kesehatan kita. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kritik, saran, dan lain-lain bisa Anda tulis di kolom komentar. Salam dari Surabaya. Saya Edi Yunarno. Salam kuliner kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.